Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan bahas tentang kitab fikih Asmaul Husna, membahas tentang nama-nama Allah Al-Husna. Malam ini kita masuk di dalam yang nama As-Sayyid. Ini As-Sayyid. Qala mu'allif hamidallahu ta'ala wa huwa ismun ma'thurun fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawa Abu Dawud bi sanadin jayyid. Nama ini adalah nama yang ma'thur yang diriwayatkan di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu qala intolaktu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna faqala as-sayyidullah as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala qulna wa afdaluna fadla wa a'zamuna tawla faqala qulu bi qaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakumus syaitan. Dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu yang telah berkata, intolaktu bi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku dan rombongan dari Bani Amir ini menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan memang para sahabat radhiyallahu anhum ini sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang besar. Wa yu'azzimunahu, dan jadi sangat menghormatinya, mengagungkannya. Dan Nabi SAW pun yukiruhum faqad ala qadri allati yaliqu bihi bi ta'dzimihim, menerima hal itu tapi sebatas yang layak bagi Rasul di dalam pujian dan pengagungan mereka kepada Rasul, sehingga jangan sampai setan bisa menjatuhkan mereka kepada gulu, tindakan berlebih-lebihan yang mukhalafah, menyelisih syariat dan mengandung maksiat. Maka di sini jadi Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu mengatakan, jadi intolaktu bi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani ia dan rombongan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sampai di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengatakan, jadi memuji Nabi, anta sayyiduna, anta sayyiduna. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala, yakni zat yang memiliki as-siyadah, kemuliaan, keagungan, kemuliaan yang sesungguhnya adalah Allah azza wa jalla. Lalu
Abdullah mengatakan faqala yani Abdullah faqulna wa afdaluna fadla. Kami mengatakan dan yang paling utama, kalau ada yang paling utama di antara kami, yakni apa? Fadlan, ai a'laha rutbatan, yang paling tinggi, yakni apa? Tingkatannya atau kemuliaannya, keistimewaannya. Wa 'azamuna taula, dan yang paling banyak di antara kami yang pemberiannya atau juga ketinggiannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, qulu bi qaulikum, sudah ucapkanlah dengan ucapan kalian yang biasa kamu ya, bicaralah atau sampaikanlah sebagaimana biasa kalian sampaikan, tidak usah berlebih-lebihan. Au ba'di qaulikum, yaitu maksudnya tinggalkan sebagian dari apa yang kalian ucapkan. Jadi supaya tidak berlebih-lebihan di dalam memberikan sanjungan kepada Nabi. Dan janganlah sampai setan ini menggunakan kalian atau menjatuhkan kalian untuk ke dalam hal-hal yang diinginkan oleh setan, yang dia inginkan. Atau jangan sampai kalian berlebih-lebihan di dalam memberikan pujian hingga sampai akhirnya setan menarik kalian kepada sesuatu yang menyelisihi syariat yang benar. Akhirnya kalian jatuh ke dalam yang batil. Wajah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala fi makna qaulillahi ta'ala kul a ghairallahi abghi rabban ilahan sayyida. Wa qala fi qaulihi ta'ala Allahus samad innahu as-sayyid alladzi qad kamula fi su'dadihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengatakan, yaitu tentang makna firman Allah Ta'ala, kul, katakanlah, a ghairallahi abghi rabba, apakah selain Allah aku akan mencari Rabb, yaitu maksudnya ilahan sayyidan, yaitu sebagai ilahan sayyidan, yaitu sembahan sayyidan, yang dipertuankan, yaitu yang sayyidan. Wa qala fi qouli ta'ala, dan juga dia mengatakan dalam firman Allah Ta'ala, Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad yaitu innahu as-sayyid, sungguhnya dia Allah itu adalah as-sayyid alladzi qad kamula fi sudadihi, yaitu as-sayyidul ladzi, yakni sayyid yang telah sempurna dalam kemuliaannya atau keluhurannya. Wa muradun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi as-sayyidu Allah ay anna su'dada haqiqatan lillahi azza wa jalla. Ini. Jadi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau as-sayyid itu adalah Allah. As-sayyid yang sesungguhnya itu adalah Allah. Maknanya bahwasanya keagungan, kemuliaan, keluhuran ini semua hakikatnya itu milik Allah azza wa jalla. Fa huwal malikul maula rabbi ar-rabbu, maka dialah al-malik, ya, sang raja, al-maula, ar-rabbu, sebagai Rabb. Wal khalqu kulluhum abidun lahu, makhluk seluruhnya ini adalah hamba Allah, hamba Allah. Mamlukuna makhuruna laisa bihim ghunyatun anhu fi bad'i amrihim wa wal wujud. Itlau lam yujidhum lam yujad. Wala fil baqai ba'dal ijad, wala fil awarid al-aridu asna al-baqa. Muhtajuna ilaihi bi kulli syu'unihim, muftakiruna ilaihi bi jami'i hajatihim, laginan lahum anhu tarfata ainin. Jadi makhluk seluruhnya itu adalah
Ya, semuanya ini abidun lahu, ya, budak Allah, hamba Allah. Semua itu ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bimunyatun anhu. Artinya ini semua makhluk senantiasa butuh kepada Allah. Yaitu baik termasuk di dalam permulaan amrihim, yaitu perkara mereka, yaitu al-wujud, yaitu adanya. Iya. Karena seandainya Allah tidak menciptakan mereka, tidak menjadikan mereka ada, tentu mereka tidak ada. Demikian juga di dalam baqo ba'dal ijad, adanya setelah ijad, diciptakannya atau diwujudkannya, iya. Wala fil awarid al-aridu asnal baqo muhtajuna ilaihi fi kulli su'unihim. Semua makhluk ini dan semua urusannya itu senantiasa butuh kepada Allah. Kita semua hamba ini selalu butuh kepada Allah. Tidak bisa tidak. Muftakiruna ilaihi fi jami'i hajatihim, dan semua kebutuhan mereka itu butuh kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tidak bisa untuk tidak butuh kepada Allah walaupun hanya sekejap mata. Ini kita semua butuh kepada Allah. Allah nggak butuh kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Semua urusan wal amru kulluhu ilaihi wahdah. Semua urusan semuanya akan kembali kepada Allah semata. Wal khalqu kulluhum tau tadbirihi wa takhta tasarrufihi. Makhluk seluruhnya itu di bawah pengaturan Allah. Takhta tasarrufi, Allah Maha berbuat apa saja terhadap makhluknya, terhadap kita semua. Yu'ti wa yamna, Allah Maha berkuasa untuk memberi atau untuk menahan, tidak memberi. Jadi kalau Allah mau memberikan sesuatu, tidak akan ada yang bisa menahannya. Allah ingin memberikan sesuatu kepada orang yang kita tidak ingin dia mendapatkan sesuatu itu, tetap aja Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sebaliknya, kalau seandainya kita menginginkan seseorang mendapatkan sesuatu, kalau Allah belum mengizinkan dan Allah nggak akan memberikan sesuatu kepadanya, dia nggak akan mendapatkan itu. Bagaimana biasa kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang Kau tahan, apa yang tidak Engkau berikan. Ini Allah Maha Kuasa. Demikian juga Allah merendahkan dan juga mengangkat, menjadikan seseorang mulia atau menjadikan hina. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan juga yang mematikan. Sekuat apapun, sehebat apapun makhluk manusia misalkan, kalau Allah menghendaki untuk mematikan, ya sangat mudah. Bayangkan kayak Fir'aun yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ini ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan dengan mudahnya. Ini Allah yuhyi wa yumit. Wa ya'mur wa yanha. Allah itu ya'muru wa yanha, berkuasa untuk memerintah maupun untuk melarang. Wa yakbidu wa yabsut. Allah menyempitkan rezeki dan juga melapangkan. Demikian juga Allah wa yukrim wa yuhin. Allah yukrim, memuliakan siapa yang dikehendaki untuk dimuliakan maupun menghinakan, menjadikan orang hina. Wa yahdi wa yudil. Allah Maha memberikan petunjuk dan juga yang menyesatkan. Wa yadhak wa yabki, atau wa yudhik wa yubki, Allah yang menjadikan tertawa atau menangis. Demikian juga menjadikan kaya dan menjadikan orang itu cukup, kecukupan. Al-amru amruhu, semua perintah itu perintah Allah. Wal mulku mulkuhu, semua kerajaan itu kerajaan Allah. Wal abidu abiduhu, hamba budak ini budak Allah, hamba Allah. Fa huwa wahdahu tabaraka wa ta'ala alati tahiqulau siyadah mulkan wa khulqan wa khalqan wa tadbiran wa dhullan wa khudu'an wa inkisaron. Maka
Dia Allah semata, dialah Allah tabaraka wa ta'ala, dialah semata yang hak baginya lah hak, yaitu apa? Siyadah, yang berhak untuk mendapatkan miliknya lah apa? Siyadah. Siyadah itu ya kemuliaan, kepemimpinan yang sesungguhnya. Baik ini apa? Dalam hal apa? Memiliki kerajaan milik Allah, mencipta, mengatur, wa dzullan wa khudu'an wa inkisaron. Ini semua ini apa? Hak Allah atau milik Allah Subhanahu wa taala. Semua tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa subhanahu as-sayyidul ladzi lahu tasarruf wa tadbiru fi hadzal kaun la niddalah. Kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah as-sayyid alladzi lahu tasarruf, sayyid tuan yang zat yang maha agung lah, yang memiliki kekuasaan untuk berbuat apa saja, tasarruf, wat tadbir, untuk mengatur di dalam jagat ini. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menandinginya, tidak ada sekutu baginya. Wa huwa subhanahu sayyidul ladzi yanbaghi an tusrafa lahu wahda at-ta'ah, at-ta'atu wa dhullu wal khudu'u la syarikalah. Dialah Allah Subhanahu wa taala as-sayyid yang seyogyanya ditujukan kepada Dia semata, yaitu apa? Semua ketaatan. Demikian juga tunduk menghinakan diri hanya kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Fakama annahu subhanahu sayyidul mutasarrifu fil khalqi la niddalahu, fakadzalika yajibu ayyakuna sayyidul ma'budu la syarikalah. Ini ada imbang rububiyah dan uluhiyah. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Dia adalah as-sayyid al-mutasarrif, yang maha berkuasa, maha melakukan apa saja fil khalqi, yaitu di dalam makhluknya, yang tidak ada sekutu baginya, maka demikian pula wajib kiranya Allah itu ada Sayyid al-Ma'bud, menjadi satu-satunya sembahan yang disembah, yang tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala kul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, apakah selain Allah aku akan mencari sebagai Rabban, sebagai Rabb, bagi Tuhan, sebagai Rabb, wa huwa rabbu kulli syai', sementara Dia Allah itu ada Rabb segala sesuatu. Yang telah disebutkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu maksudnya ilahan sayyida, ya, menjadi apa? Selain, apakah aku akan menjadi selain Allah sebagai ilahan, sembahan, sayyidan. Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya, tafsir ayat ini, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yani Allah taala dzikruhu mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, kepada mereka ini, yani orang-orang yang yani berpaling, meninggalkan Rabb mereka, menuju berhala-berhala, yakni menuju apa yang mengajak engkau untuk menyembah berhala. Ada ika ila ibadatil asnam wa tibai khutuwati syaiton, yang mengajakmu untuk beribadah kepada berhala dan mengikuti langkah-langkah setan. Aghairallahi abghi rabban yaqulu asiwallahi atlubu sayyidan yasuduni. Maka apakah selain Allah, apakah selain Allah aku akan mencari sayyidan yasuduni, yani apa? Sayyidan, misalnya Tuhan, Rabb, yang akan membimbingku. Wa huwa rabbu kulli syai', sementara Dia Allah itu adalah rabbu kulli syai', ai yaqulu wa huwa sayyidu kulli syai', tunahu wa mudabbiruhu wa muslihuhu.
Jadi sayyid itu kadang diartikan ya penghulu atau tuan atau pemimpin atau zat yang maha memiliki, bisa masuk situ, yang maha memiliki kemuliaan. Sayyidu kulli syai' dunahu wa mudabbiruhu wa muslihu, yang mengaturnya dan menjadikan ini baik. Qala Ibnu Katsir bi tafsiriha yaqulu ta'ala qul ya Muhammad haulal musyrikin billahi bi ikhlasil ibadati lahu wa tawakkul alaihi. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, orang-orang yang musyrik kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Fi ikhlasil ibadati lahu, di dalam memurnikan ibadah kepadanya dan bertawakal kepadanya. A ghairallahi abghi rabban, ay atlubu rabban siwah. Jadi apakah selain Allah aku mencari Tuhan selain Allah atau Rabb selain Dia? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal Dia Allah itu adalah Rabb segala sesuatu. yakni mentarbi aku wa yahfaduni, dan menjagaku, wa yaklauni wa yudabbiru amri, mengawasiku kemudian mengatur urusanku. Ai la atawakalu illa alaihi, maka aku tidak akan bertawakal kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Wala unibu ila ilaihi, aku tidak akan kembali kecuali kepada Allah. Li'annahu rabbu kulli syai', karena Allah itu Rabb segala sesuatu. Wa malikuhu walahul khalqu wal amru, dan milik Allah lah ini kuasa untuk penciptaan atau mencipta dan memerintah, hanya milik Allah. Nah, wahada, dan ini merupakan adalud dalil wa abyadul burhan ala butlani syirki wa tihadil andad. Ini merupakan dalil yang paling jelas, bukti yang paling gamblang tentang batilnya kesyirikan. Batilnya kesyirikan. Dan menjadikan batilnya perbuatan, menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah. Kenapa kaifa yutakhadul makhluk dhaif niddan li sayyidil azim wal khaliqil jalil wal rabbil qadir ta'ala Allahu amma yusyrikun. Kenapa, bagaimana mungkin makhluk yang lemah, ya semua makhluk ini lemah, makhluk yang lemah kok dijadikan tandingan bagi as-sayyidul azim, sayyid yang maha agung, sang pencipta yang maha besar, yang maha agung, yaitu Rabb yang maha kuasa, yaitu Allah. Maka ta'ala Allahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 191 sampai 197. Qala ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum somitun innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shodiqin. Arjulu yamsuna biha, arjulu yamsuna biha am lahum aidi yabtisuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanu yasma'una biha qul ud'u syuraka'akum summa kiduni fala tunzirun inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla sholihin walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Di dalam surat ini Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala
berfirman di situ, coba dibaca 191. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan Tuhan, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Dan jika kamu, hai orang-orang yang musyrik, menyerunya berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan urusanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi ini berarti kan, ini tantangan kan bagi Allah. Jadi bahwasanya berhala-berhala itu yang kamu sembah selain Allah itu adalah ibadun amsalukum, kayak hamba-hamba seperti kamu. Maka mintalah kamu kepada mereka. Maka silahkan mereka yang kamu minta itu untuk mengijabahi apa yang kamu minta, mengabulkan apa yang kamu minta. Jika kamu itu benar, bisa enggak? Ya enggak bisa. Mereka minta kepada berarti enggak bisa itu. Kemudian di ayat 195 perhatikan. Ini ada yang hilang tadi di tulisan ini, yang betul tadi, alahum arjulun, alahum arjuli yamsuna biha, amlahum aidi yabtisuna biha, amlahum ayuni yubsiruna biha, amlahum adhanu yasmauna biha. Nah, ini apakah mereka memiliki kaki? Coba dibaca 195. Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah, panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi panggung padaku. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Dan berhala-berhala yang kamu suruh selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ayat ini, ayat-ayat Al-Quran ini jelas ya. Jadi terkadang orang ada yang meyakini memiliki keyakinan ada selain Allah yang bisa mendatangkan madharat atau manfaat, misalkan ya kan. Sehingga misal orang misalkan ada sebagian orang misalkan di satu suro atau yang apa, misalkan memberikan sesaji dan lainnya, nanti kalau enggak memberikan itu akan kena bencana, ya kan? Akan kena malapetaka, kena musibah misalkan. Padahal justru perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan kepada Allah itu yang menyebabkan adanya musibah. Karena itu penyimpangan dan penentangan, larangan yang paling besar itu syirik. Ini. Jadi sebagian kalau ada orang yang takut nanti kalau nggak begini tertimpa begini, akan tertimpa begini, akan melakukan ibadah-ibadah kepada selain Allah, ini khawatir mendapat ditimpa ini dan itu, maka ini tidak boleh. Kita meyakini Allah yang maha kuasa. Semua selain Allah itu lemah. Kalau nggak ditolong oleh Allah, itu tidak bisa melakukan apa-apa. Maka ini harus diyakini semacam itu. Ini tantangan juga di sini ya. Sini sesungguhnya pelindungku adalah Allah di ayat 196, inna waliyya. Sesungguhnya yang melindungi ini adalah ya Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Alkitab. Dia melindungi dan dia melindungi orang-orang soleh. Ini yakin. Inna waliyyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla sholihin.
Dan dia Allah itulah yang melindungi orang-orang soleh. Sementara waladina tad'una min dunihi, sementara apa yang kalian sembah, berhala-berhala yang kalian sembah, kalian seru selain Allah itu tidaklah sanggup, la yastati'una nasrakum, tidak akan sanggup menolong kalian. Wala anfusahum, yang suruh dia sendiri, mereka sendiri pun gak bisa menolong dirinya sendiri. Ini celaan kepada orang-orang musyrik. Maka sih qala wa bihadhil ayat wa nadhairiha yu'lamu anna ittihadan nasi sayyidan ghairallah sawa'un minal maqburin aw al ahya ya'taqiduna fi jalban naf'i wa daf'al dur aw yu'alikuna bihi hajatihim aw yunziluna bihi talabatihim wa raghabatihim aw yasrifuna lahu luju'ahum wa da'awatihim aw yatlubuna minhu kasfa ghumumihim wa kurbatihim yu'addu syirkan billah il azim wa itiba'an lisabilil mufdhiya ilal jahim. Jadi dengan ayat-ayat ini dan juga yang semisalnya diketahui bahwasanya tindakan manusia dengan menjadikan sayyid selain Allah, baik itu orang-orang yang telah dikubur, orang-orang yang mati, atau orang-orang yang masih hidup, yang mereka yakini pada diri orang itu atau sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak madarat selain Allah, atau mereka menggantungkan hajat kebutuhan mereka kepadanya. Demikian juga memberikan kebutuhannya, harapannya ini kepada benda itu atau kepada makhluk itu, berharap dia bisa memenuhi kebutuhannya atau keinginan-keinginannya, atau menunjukkan sandaran mereka, doa-doa mereka ditujukan, diarahkan kepadanya, kepada selain Allah, atau mereka meminta kepada sembahan-sembahan tersebut agar mereka bisa menghilangkan kesedihan mereka atau musibah malapetaka yang menimpa mereka. Maka tindakan-tindakan itu semua yu'addu syirkan billah, dianggap tindakan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah yang Maha Agung, dan mengikuti jalan yang bisa mengantarkan kepada neraka jahanam. Wa hadza ghayatul jahli wa zulmi, dan ini merupakan puncak kejahilan dan juga kezaliman. Kenapa? Bagaimana ia menyamakan at-turab, tanah, manusia dari tanah, makhluk dari tanah, menyamakan tanah birabbil arbab, dengan Rabb yang maha tinggi. Kaifa yusawal abid bimalikil riqab, bagaimana menyamakan budak ini dengan pemilik budak yang sebenarnya. Bagaimana disamakan sesuatu yang tidak bisa menolong dirinya dan juga yang lainnya, tidak bisa berbuat sedikit pun, dan juga tidak memiliki sedikit pun andil sebesar sekecil darah pun di dalam langit, dan juga tidak pula di dalam bumi. Demikian juga tidak bisa wala yamliku nasran wala mauta wala hayatan wala nusuran bisaidil azim, menyamakan sesuatu yang tidak bisa menolong sedikit pun, tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun, tidak bisa juga mematikan atau juga menghidupkan. Ini disamakan dengan Sayyid Al-Azim, zat yang maha agung, yang miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Wa biyadihi azimatul umur la syarikalah, dan di tangannya lah kunci segala urusan dan tidak ada sekutu baginya. Maka tindakan menyamakan selain Allah dengan Allah, tindakan kesyirikan ini ada tindakan yang menjadi puncak kejahilan dan juga dzaliman. Maka
Kedzaliman yang paling agung, inna syirka la dzulmun adzim, yaitu kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sebenarnya syirik itu kedzaliman yang agung. Kenapa? Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah itu harus ditujukan kepada Allah. Kok ditujukan kepada selain Allah? Bertawakal, minta tolong, berdoa dan yang lainnya. Ini semua ibadah. Harusnya ditujukan kepada Allah. Kok itu ditujukan kepada selain Allah, maka ini merupakan kedzaliman yang besar. Maka inna syirka la dzulmun adzim. Sebenarnya syirik itu ada kedzaliman yang besar. Maka tatkala kaum ini diuji, ini umat ini diuji, tindakan menggantungkan dirinya, harapannya kepada orang-orang telah mati di dalam kuburan. Adhu alaihim hadzal laqab mu'taqidina fihim multajiina ilaihim khadiina dzalilin nakisina bidzalika tauhidahum mutalawisina bima yunakiduhum wa yudadduhum. Ya, dengan itu akhirnya ya, jadi mereka mencampuri ketauhidan mereka ini dengan sesuatu yang bisa merusaknya atau bertentangan dengannya. Maka perhatikan di dalam hadis ini, di yang lalu yang di depan tadi, itu bagaimana Nabi SAW, Al-Mustafa SAW melindungi tauhid, menjaga tauhid dan menutup dari jalan-jalan kesyirikan supaya syirik gak masuk kepadanya. Maka tatkala mereka mengatakan kepada Nabi, anta sayyiduna, engkaulah sayyid kami. Nabi mengatakan as-sayyid yang sebenarnya yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan la yastajriyannakum syaiton, janganlah syaiton ini menarik kamu ke dalam yang tidak boleh. Ma'anahum lam yakulu illa haqqan, padahal mereka tidaklah mengatakan kecuali yang benar. Dan yang semisal itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai dan Al-Kubra dengan sanad jayyid bahwa dari Anas radhiyallahu anna nasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya khairana wa ibna khairina wa ya sayyidana wa ibna sayyidina. Wahai, bahwasanya manusia mengatakan kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya khairuna, wahai sebaik-baik orang di antara kami dan putra sebaik-baik orang di antara kami. Ya sayyidana wa ibna sayyidina, wahai sayyid kami, tuan kami dan putra tuan kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas alaikum biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaiton inilah uridu antarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah ta'ala ana Muhammad bin Abdullah abduhu wa rasuluhu. Wahai segenap manusia, hendaklah kalian mengucapkan dengan ucapan kalian yang biasa kalian ucapkan. Jangan sampai setan menjatuhkan kalian. Sesungguhnya aku tidak ingin engkau mengangkat aku, kata Nabi, melebihi kedudukanku yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Aku ini adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, abduhu wa rasuluh, sebagai hamba dan utusan Allah. Jadi Nabi itu sebagai hamba Allah tidak boleh diangkat melebihi kedudukannya sebagai hamba, tapi juga beliau adalah Rasulullah, utusan Allah
yang harus ditaati perintahnya, dibenarkan berita yang disampaikannya, kemudian dijauhi larang-larangannya, dan kita beribadah dengan syariat-syariatnya. Fahuwa alaihi salatu wassalam, dan beliau alaihi salatu wassalam memang sayyidu waladi Adam, penghulu anak Adam. Wa afdalu ibadillah, dan hamba Allah yang paling afdal. Wa imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Ila anahu, hanya saja kariha lahum dzalika, hanya saja Nabi tidak suka atau tidak menyukai bagi mereka hal itu. Tujuannya agar hal itu tidak menjadi wasilah, perantara yang bisa mengantarkan kepada sikap gulu terhadap Nabi, sikap berlebih-lebihan, dan itro itu menyanjung yang berlebih-lebihan. Dan memang tidak salah, Nabi itu memang sayyidul mursalin, ya kan, penghulunya para rasul, afdalul anbiya, Nabi yang paling utama. Tapi ini enggak, di hadapan Nabi enggak, tidak ingin disebutkan sebagai pujian yang berlebih-lebihan maksudnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, la tutruni kama atrati Nasra ibna Maryam. Janganlah kalian menyanjung aku dengan berlebih-lebihan, sebagaimana orang-orang Nasara telah menyanjung putra Maryam dengan berlebih-lebihan. Fa innama ana abduhu, sungguhnya aku adalah hamba Allah, hambanya. Maka ucapkanlah faqulu Abdullah wa rasuluhu, rawal Bukhari. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak hanya sebatas hamba Allah dan Rasulnya, kata Nabi. Dan beliau melarang untuk memuji Nabi dengan berlebih-lebihan, akhirnya sampai mempertuhan, gitu loh. Sampai mempertuhan, misalkan ya Sayyidi, misalkan ya Rasulullah, misalkan. Kemudian tidak akan ada yang bisa menolong aku kecuali engkau ya Rasulullah, misalkan. Nah, ini kan nggak boleh. Yang menolong kita, memberikan pertolongan kita, yang bisa melepaskan kita dari segala malapetaka dan musibah itu Allah, gitu loh. Itu Allah. Maka Nabi melarang para sahabatnya untuk memuji Allah memuji Nabi dengan berlebih-lebihan. Dan sangat keras larangan itu. Di dalam Sahihain dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan asna ala rajulin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu waihak qatata unuka sahibika yaqulu lahu miraran. Bahwasanya ada seseorang yang memuji seseorang. Ada seorang laki-laki memuji orang laki-laki yang lainnya di dekat atau di sisi Rasulullah SAW. Faqala lahu, lalu Nabi mengatakan kepadanya, celaka engkau telah memotong leher saudaramu. Yaquluhu miraron, ini beliau ucapkan berkali-kali. Di dalam Sahih Muslim dari Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW qala, idza ra'aitumul maddahina fakhsu fi wujuhihim at-turab. Apabila kalian melihat orang-orang yang suka memuji-muji, maddahin ini banyak memberikan pujian-pujian, maka fakhsu, maka lemparkan tanah ke wajahnya. Lemparkan tanah ke wajahnya. Maka fa muwajahatul mamduh bimadhihi walau bima fihi la yambagi lima qad tufzi ilaihi makhabatul madhi min ta'azzubil mamduh bi nafsihi. Saya mungkin adzan dulu ya. Adzan dulu sebentar.
Adzan dulu sebentar, tinggal sedikit, nanti habis adzan kita lanjutkan sedikit. Maka di sini muwajabatu mamduh bi mamdhihi, jadi menghadapi atau berhadapan dengan orang yang dipuji dengan memujinya, walaupun sebetulnya dia memang punya sesuatu yang berhak untuk dipuji, itu layam bagi, tidak seyogianya dilakukan maksudnya. Ada orang ini kan memang ada punya jasa baik dan misal, tapi tidak boleh, kenapa nggak boleh dipuji-puji di hadapannya? Karena terkadang hal itu bisa menjadikan dia suka pujian. Berarti malah senang pujian, mengharapkan pujian dari orang. Yaitu berarti apa? Merasa dirinya menjadi apa nanti? Tinggi di dalam dirinya, merasa aku hebat, aku punya ini, punya itu. Ketika orang dipuji, namanya orang disuka pujian, senang dipuji-puji. Dan hal itu bisa menafikan bertentangan dengan kesempurnaan tauhid dan bisa menjatuhkan dia ke dalam perkara yang besar, yang bisa menafikan ubudiyah, bertentangan dengan ubudiyah yang khusus. Maka Nabi SAW tatkala Allah Ta'ala telah memberikan kesempurnaan kepada beliau dengan makom ubudiyah sebagai hamba Allah, maka Nabi tidak suka yuqabila bil madhi, dipuji-puji yang apalagi berlebih-lebihan untuk menjaga makom ini. Demikian juga untuk memberikan bimbingan kepada umat ini akan meninggalkan perbuatan itu, dengan pujian yang berlebih-lebihan. Nuskhan lahum, untuk memberikan nasihat kepada mereka, dan untuk menjaga makom tauhid agar supaya tidak dimasuki sesuatu yang bisa merusaknya atau melemahkannya, yaitu berupa kesirikan dan wasilah-wasilah hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesirikan, dengan binsirafil qalbi ila nau'in minat ta'alluq bil makhluqat, dengan berpalingnya hati kepada salah satu di antara jenis bergantung kepada makhluk dan menghinakan diri kepada makhluk, yang itu tidak boleh, yang tidak boleh ditujukan semua itu termasuk untuk ibadah itu kecuali hanya kepada Allah Al-Wahidul Qahhar. Ini ya, mudah-mudahan menjadikan kita tambah mengetahui bahwa Allah itu As-Sayyid yang sebenarnya, dan menjadikan kita semakin betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian naktabi bihadza, apabila ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada khilaf dan salahnya dari saya, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.